نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Yukhani fi din azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kajian akidah, dari membaca kitab Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifatu ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Karya Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan setelah kita mengetahui nawaqidul Islam, yakni pembatal-pembatal keislaman yang 10, sudah kita jelaskan beserta dalilnya, maka perkara yang lain dari perkara-perkara yang wajib kita ketahui adalah perkara yang berkaitan dengan masalah tauhid. Oleh karena itu di sini muallif rahimahullahu ta'ala beliau membawakan pembahasan at-tauhidu salasatu anwa'in. Tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama al-awwalu tauhidur rububiyyati. Pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhidur rububiyyati. Wa huwa alladhi aqarra bihi al-kuffaru ala zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil Islam. Dan tauhid ini adalah tauhid yang mana orang-orang kafir pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra bihi, mengakuinya. Jadi tauhid rububiyah ini ternyata orang-orang kafir pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih mengakui tauhid ini. Walam yudkhilhum fil Islam, tapi ternyata pengakuannya mereka ini tidak memasukkan mereka ini ke dalam agama Islam. Wa qatalahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka dan menghalalkan darah-darah mereka serta hartanya mereka. Maka tentunya tauhid ini saja belumlah cukup. Tauhid rububiyah saja belumlah cukup, karena ternyata orang kafir masih mengakui akan tauhid ini dan pengakuannya mereka tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih menghalalkan darah-darahnya mereka dan juga hartanya mereka. Dan tauhid rububiyah ini adalah keyakinan seseorang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seseorang yang mengaku Islam, dia harus meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan rezeki kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus mengakuinya, harus meyakininya. Kalau kita tidak meyakini hal ini, maka kita kalah dengan orang-orang kafir. Kita kalah dengan iblis. Padahal iblis itu makhluk yang paling durhaka. Sebagaimana iblis mengakui bahwasanya yang menciptakan mereka ini adalah Allah. Jadi dalilnya ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh iblis? Iblis menyatakan bahwasanya ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam, khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api. Ini pengakuan iblis. Iblis masih mengakui bahwasanya yang menciptakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dirinya itu dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia itu Adam dari tanah. Maka tauhid ini, sekedar seseorang mengakui Allah yang menciptakan dia, belumlah cukup dan belumlah memasukkan seseorang ke dalam Islam. Nah, wa huwa tauhidullah bi fi'lihi ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Yakni perbuatannya Allah, di antara perbuatannya Allah itu adalah yang maha menciptakan, yang maha mengatur alam semesta ini. Ini perbuatan Allah. Maka kita harus murnikan hal itu. Kita akui bahwasanya menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat yang ke-31. Surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ataukah siapakah yang menciptakan pendengaran dan juga penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka orang-orang kafir akan menyatakan bahwasanya yang melakukan itu semuanya, menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan dan mematikan, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak mau bertakwa? Ini dalil yang sangat jelas, yakni yang menunjukkan bahwasannya seorang yang mengaku Islam wajib memiliki tauhid ini, yakni tauhid ar-rububiyah yang pertama. Wal ayatu ala hadhihi katsiratun jiddan, dan ayat yang menunjukkan atas hal ini sangatlah banyak. Akan tapi tentunya perlu kita tahu bahwasanya tauhid ini saja belumlah cukup seseorang dikatakan Islam, akan tetapi seseorang harus memenuhi 3 macam tauhid sekaligus. Kita lanjutkan di tauhid yang kedua, supaya lengkap pembahasan kita. Karena kalau kita jelaskan cuma tauhid rububiyah saja, maka tentunya tidak cukup. Tidak cukup menjadikan seseorang Islam. Oleh karena itu tentu kita harus tahu tauhid yang kedua dan ketiga. Asal tauhid yang kedua, yakni tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. Dan tauhid inilah yang mana terjadi padanya an-niza'. Terjadi padanya itu perselisihan. yakni sejak waktu yang terdahulu sampai waktu yang akan datang. Maksudnya terjadinya perbedaan. Terjadinya perselisihan. Dan tauhid inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Karena kalau tauhid yang pertama saja, rububiyah saja, tidak ada bedanya. Kita orang muslim yakin dengan tauhid ini, yakin bahwa Allah menciptakan kita. Mereka orang kafir juga yakin bahwa yang menciptakan mereka itu Allah. Maka ya tentunya tidak ada bedanya. Dalam tauhid rububiyah tidak ada bedanya. Tapi tauhid inilah yang terjadi padanya perbedaan. Yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Wa huwa tauhidullahi bi af'alil ibad. Yakni mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hambanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala wajib
diesakan dalam perbuatan kita berkaitan dengan ibadah. Maksudnya kita harus memurnikan ibadah, menyerahkan ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, bagaimana contoh doa? Doa seseorang itu harus menunjukkan doanya tersebut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh ketika seseorang itu menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam bagi mereka ini, yakni mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di surah Ghafir ayat yang ke-60. Allah menyatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian berfirman, "Ud'uni." Berdoalah kalian kepadaku astajib lakum. Pertama perintah dari Allah untuk berdoa hanyalah kepada Allah. Meminta hanyalah kepada Allah. Selanjutnya yang kedua di sini Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah, yakni Allah akan mengabulkan. Astajib lakum. Selanjutnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah. Allah menyatakan, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka tentunya seseorang berdoa itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wan nadar, ya, belum menyatakan wan nadari. Dan juga nadar, kaddu'a wan nadari, dan juga nadar. Nadar ini termasuk dari jenis ibadah. Maka tentunya seseorang harus memberikan nadarnya itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah nadar. Nah, dan kita tahu nadar ini ketika seseorang sudah bernadar untuk melakukan ketaatan, maka wajib bagi mereka untuk mentaati. Akan tetapi ketika seseorang bernadar untuk melakukan kemaksiatan, tidak boleh bagi mereka itu mentaati. Tidak boleh bagi mereka itu melakukan kemaksiatan yang tersebut. Oleh karena itu para ulama di sana ada perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah nadar. Kalau nadar dari sisi penunaiannya, kalau memang itu ketaatan wajib ditunaikan. Ya, kalau memang itu bentuknya ketaatan baik yang wajib maupun yang sunnah ataukah yang mubah. Seseorang ketika bernadar ingin melakukan amalan yang mubah, kalau dia sudah bernadar maka dia wajib bukan karena amalannya tersebut tapi karena nadarnya. Akan tapi hukum bernadar itu sendiri, maka para ulama menyelisihkan ya, masalah hukumnya. Di antara mereka ada yang menyatakan makruh, di antara mereka ada yang menyatakan haram bahkan. Kenapa demikian? Karena tentunya orang yang bernadar ini menunjukkan pelitnya seseorang. Sebagai contoh, saya akan berpuasa sekian hari kalau nanti saya lulus. Ini tentunya orang yang mengucapkan ini adalah orang yang pelit. Pelit kenapa? Karena ketika dia mau berpuasa, kenapa harus nunggu lulus dulu? Ini kan menunjukkan pelit. Maka Rasul menyatakan, ya, la yakhrujuhu illa minal bakhil. Nah, nadar itu tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Dan nadar itu sama sekali tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Maksudnya, nadar itu meskipun seorang sudah bernadar, kalau memang Allah belum tentukan kepadanya kebaikan, Allah tidak akan memberikan kepadanya meskipun dia sudah bernadar. Tapi kalau memang Allah sudah tentukan, meskipun dia tidak bernadar, maka Allah pasti akan memberikan apa yang telah Allah tentukan. Maka tentunya di sini nadar memang di sini merupakan perkara ibadah. Oleh karena itu tentunya ketika seorang bernadar ingin melakukan sesuatu, kalau memang ini yang wajib, maka seorang itu terpuji. Saya bernadar bahwasanya saya tidak pernah akan meninggalkan sholat sedikit pun. Maksudnya sholat yang wajib. Ini disyariatkan dan ini wajib untuk dilakukan. Tapi selain kewajiban, maka di sana ada khilaf. Seperti tadi saya sebutkan, ketika seorang itu berpuasa, kalau puasa ini bukan puasa yang wajib, maka di sini tentunya nadarnya ini, ucapannya ini makruh. Minimalnya hukumnya itu makruh. Karena tentunya seorang ini menunjukkan nadarnya tersebut, ya, ini menunjukkan pelitnya dia. Kenapa kalau mau puasa harus menunggu lulus dulu? Kenapa kalau mau bersedekah harus menunggu lulus dulu? Dan juga yang lainnya dari amalan yang seorang bernadar dengannya. Dan yang menjadi pembahasan kita kali ini nadar berkaitan dengan perkara yang wajib. Maka di sana wajib untuk ditunaikan. Kemudian wan nahri dan juga an-nahr, yakni menyembelih.
Menyembelih juga termasuk di antara bentuk ibadah. Oleh karena itu tidak boleh seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hanyalah seekor lalat. Meskipun itu hanya seekor lalat. Karena ketika seseorang memberikan persembahan, yakni dengan cara menyembelih seekor lalat, meskipun ini menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam an-nar. Sebagaimana sudah sering kita sebutkan dari hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau menceritakan bahwasanya dahulu pernah ada, Rasulullah menceritakan bahwasanya dahulu pernah ada dua orang yang melewati suatu kaum yang di situ kaum tersebut punya berhala. Ternyata kaum ini tidak membiarkan seorang pun lewat sampai mereka memberikan persembahan untuk berhalanya mereka. Kemudian setelah pertama, orang datang pertama ditanya. Ya, orang datang pertama langsung ditantang. Ya, tidak ada seorang pun yang boleh lewat melalui berhala kami kecuali dia itu harus memberikan persembahan. Ternyata orang yang menyatakan saya tidak punya persembahan. Maka kemudian, ya, qarrib walau hubaban. Bertakarublah engkau memberikan persembahan walau meskipun hanyalah dengan seekor lalat. Kemudian orang ini pun manut saja. Supaya ingin lewat, daerah tersebut ternyata diberikan seekor lalat. Maka dengan perbuatan seekor lalat ini, akibat memberikan persembahan seekor lalat ini, maka orang tersebut pun masuk ke dalam neraka. Orang yang kedua, karena dia tidak mau memberikan persembahan meskipun hanyalah seekor lalat, ternyata kaum tersebut membunuhnya dan dengan sebab inilah mereka masuk ke dalam syurga. Maka tentunya meskipun ini hanyalah perkara yang remeh, meskipun itu kecil bentuknya, cuma sekedar ayat, cuma sekedar yang lebih kecil daripada itu, tentunya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rajai, dan juga ar-raja, yakni harapan. Harapan ini juga termasuk ibadah. Nah, maka tentunya seorang tidak boleh memberikan harapan terlebih lagi harapan yang memang itu hanyalah haknya Allah kepada selain Allah. Ya. Ini sebenarnya tidak boleh. Wal khauf, dan juga perasaan takut. Maka ini juga tidak boleh seseorang, ya, memberikan perasaan takut tersebut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali takut yang sifatnya itu tabii. Karena takut itu ada dua macam. Takut yang tabii dengan takut yang syar'i. Takut yang syar'i ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut yang tabii, sebagai contoh seorang takut dengan binatang buas, ini wajar. Enggak mengapa seorang tidak tercela dengannya. Atau takut yang tabii contoh lain, ya, seorang takut ketika mainan air, takut tenggelam karena dia tidak bisa berenang. Makanya juga takut yang tabii. Ini wajar dan ini pemiliknya tidak tercela. Tapi kalau takut yang selain daripada itu bukan merupakan tabiat, maka ini tercela. Dan ketika seorang memberikan perasaan takut ini kepada selain Allah, sebagai contoh takut ketika lewat kuburan. Ini kan takut yang sirri, takut yang sirri. Kalau dia takut lewat kuburan, maka dia punya anggapan. Anggapan bahwasanya nanti di kuburan itu nanti dia punya anggapan kalau orang yang sudah mati itu akan bangkit lagi. Ini paling tidak minimalnya demikian. Minimalnya orang yang takut ketika lewat kuburan, minimalnya dia itu punya perasaan. Kalau nanti tahu-tahu di atas kuburan ada pocong. Kan paling tidak demikian. Ini tentunya seorang itu memiliki keyakinan kalau orang yang sudah mati tadi bangkit kembali. Paling tidak demikian. Dia punya keyakinan demikian. Apakah paling tidak dia akan beranggapan bahwasanya orang yang sudah mati itu akan memberikan kepadanya madharat, akan memberikan kepadanya bahaya. Padahal kita tahu bahwasanya tidak ada yang memberikan bahaya. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tentunya khauf di sini, ya, termasuk di antara jenis ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali tadi yang takut yang sifatnya itu tabii. Ini orang yang memilikinya tidak tercela. Ini tabiatnya memang dia penakut. Ya, penakut dari hal-hal yang seperti tadi yang saya sebutkan, takut yang tabii sebagaimana takut yang seorang dengan binatang buas, takut ketika tenggelam dan juga lainnya. Kemudian tawakal. Tawakal ini juga termasuk ibadah, maka seorang tidak boleh bertawakal, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang bertawakal, ya, hanyalah boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. War-raghbah, demikian pula raghbah. Ya, yakni ya, war-raghbah war-rahbah. Perasaan raghbah, yakni perasaan ya cinta. Rahbah yaitu takut. Wal inabah, demikian pula inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli naw'in wa kulli naw'in min hadhil anwa'i alaihi dalil min al-Qur'an. Dan semua jenis dari jenis ibadah ini yang di sana ada dalilnya dari Al-Qur'an.
Nah, di sana ada dalilnya di Al-Quran. Maka di sini tentunya seseorang tidak boleh memberikan ibadah tersebut apapun bentuknya, baik itu doa, baik itu nadar, baik itu menyembelih, baik itu roja, baik itu khauf, baik itu tawakal, baik itu rahbah ataukah inabah. Tidak boleh seseorang memberikan hal ini kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah tauhid al-uluhiyah atau dikenal juga dengan tauhid al-ibadah. Tauhid al-ibadah. Karena di sini terdapat padanya bentuk peribadatan. Jadi seseorang harus memberikan peribadatan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasail yang ketiga, tauhidul dzat wal asma'i was sifat. Tauhidul dzat, mentauhidkan Allah dalam zatnya, nama-namanya serta sifat-sifatnya. Ini tauhid jenis yang ketiga, yang harus diyakini oleh setiap orang muslim, yang harus diketahui dan diyakini serta diamalkan oleh setiap orang muslim. Ketika seseorang tahu bahwasanya Allah itu betul-betul ada, Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat, maka seorang harus yakin dengan nama-nama Allah tersebut dan juga sifat-sifat Allah tersebut. Dengan tanpa adanya min ghairi ta'til, tidak boleh menolaknya. Wala tamtsil, tidak boleh mempermisalkan dengan yang lainnya. Wala takyif, tidak boleh menanyakan bagaimananya. Nah, wala tahwil, demikian juga tidak boleh mengalihkan ke makna yang lain. Sebagai contoh, ketika seorang tahu Allah itu punya sifat istawa. Sebagaimana Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas 'arsy, yakni bersemayam di atas 'arsy. Seseorang harus meyakini apa adanya. Dikatakan di ayat istiwa, tidak boleh seseorang kemudian mengalihkan ke mana yang lain. Istawa ditafsirkan dengan istaula, yakni menguasai. Allah itu berkuasa di atas arsy. Ini tentunya penafsiran yang batil, dan ini adalah penafsiran dari kalangan Asy'ariyah. Dari kalangan mereka yang memiliki madhab, yakni pengikutnya Abu Hasan al-Asy'ari. Padahal beliau itu, ketika berpendapat dengan pendapat ini adalah ketika itu beliau masih memiliki pemahaman Mu'tazilah. Setelah itu beliau bertobat, kemudian kembali kepada jalan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi ternyata pemahaman yang tersebar sampai sekarang, ternyata pemahaman ketika beliau itu masih dalam keadaan sesat. Nah, maka tentunya seorang harus tahu tentang tauhid ini. Seseorang harus meyakini Allah itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat. Diyakini sebagaimana apa adanya. Tidak boleh mengalihkan kemana yang lain. Tidak boleh menolak. Tidak boleh mempermisalkan, tidak boleh menanyakan bagaimana. Sebagaimana contoh, seorang menanyakan bagaimana istiwanya Allah, ini sebenarnya tidak boleh menanyakan seperti itu. Karena istiwa itu sudah maklum. Al-Imam Malik menyatakan al-istiwa'u maklum, wal kaifu majhul, was-su'alu anha bid'ah. Istiwa itu perkara yang sudah dimaklumi. Sudah kita tahu istiwanya istiwa. Kemudian wal kaifu majhul, dan bagaimana ya istiwanya ini perkara yang tidak kita tahu, perkara ghaib yang tidak kita tahu. Was-su'alu anha bid'ah, dan bertanya tentang masalah istiwa ini adalah perkara yang bid'ah. Bid'ah karena apa? Karena pada zaman dahulu tidak pernah ditanyakan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ketika mereka tidak bertanya masalah bagaimana istiwanya, maka kita tidak perlu menanyakan. Yang penting kita harus yakin dengan hati kita, yakin-yakinnya. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun. Nah, di antara dalil yang menunjukkan masalah tauhid ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat yakni di surat Al-Ikhlas ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah itu adalah Zat yang Maha Esa. Allahus samad, Allah itu adalah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sekufu, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat padanya tauhid. Ini sebenarnya tauhid uluhiyah, juga tauhid asma wa sifat terdapat pada surat tersebut. Oleh karena itu surat ini para ulama menyatakan surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Surat yang paling mulia ini adalah Al-Ikhlas. Sampai digambarkan surat ini yakni menyamai sepertiga Al-Quran. Oleh karena itu ketika seseorang membaca 3 kali surat ini sama dengan membaca satu Quran penuh. Ini kalau surat yang paling mulia, ini adalah surat Al-Ikhlas. Adapun ayat yang paling mulia adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Jadi berbeda. Kalau ayat yang paling mulia adalah ayat kursi, kalau surat yang paling mulia adalah surat Al-Ikhlas. Nah, terdapat padanya yakni tauhid. Oleh karena itu, ya Rasulullah menyatakan bahwasanya surat tersebut menandingi sepertiga Al-Qur'an. Kemudian dari yang lain, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengannya, dengan menyebut asmaul husna tersebut. Nah, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad, orang-orang yang menyimpang dari nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, niscaya mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang dahulu mereka lakukan. Ini surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Al-A'raf ayat yang ke-180. Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan yakni tauhid asma wa sifat. Allah itu punya nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan. Dalam hadis disebutkan bahwa nama Allah itu ada 100 kurang 1, yaitu 99 nama. Maka bagi mereka, bagi kaum muslimin, boleh berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut dari nama-nama yang diperlukan. Sebagai contoh, meminta rezeki dengan menyebut nama Ya Razzaq, Urzuqna. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, berikan rezeki kepada kami. Nah, Ya Alim, Alimna, dan juga yang lainnya. Dari nama-nama Allah, kita boleh menggunakannya sebagai tawassul, sebagai perantara untuk bisa menyampaikan doa kita dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat tersebut, selain Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan menggunakan asmaul husna tadi, Allah juga melarang kepada kita untuk berbuat ilhad, yakni menyimpang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Karena kaum muslimin pada hari ini banyak yang menyimpang. Mereka itu mengikuti orang-orang kafir pada zaman dahulu. Ketika mereka tahu Allah punya nama Al-Aziz, mereka rubah Al-Aziz ini menjadi Al-Uzza. Mereka namakan berhala mereka dengan Al-Uzza. Nah, dan juga yang lainnya dari penyimpangan-penyimpangan dari nama-nama Allah tersebut, maka tentunya di sini perbuatan yang terlarang. Nah, Allah mengancam kepada mereka orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah ini, yakni mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Dia yaitu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini Asy-Syura ayat yang ke-11. Ini dalil-dalil yang berkaitan dengan tauhid az-zat wal asma' was sifat. Nah, ini kewajiban bagi setiap orang muslim harus tahu tentang 3 macam tauhid ini, setelah mengetahui kemudian mengamalkan 3-tiganya sekaligus. Ya. Ketika dia melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, dia meyakini bahwa yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau melakukan ibadahnya, maka dia menunjukkan ibadahnya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia tahu bahwa Allah itu punya nama-nama dan juga punya sifat-sifat, maka tentunya seorang itu meyakini kalau Allah itu punya nama dan sifat tersebut. Sehingga di antara dampak positif yang akan ada pada seorang yang betul-betul bertauhid dengan tauhid asma wa sifat, dia betul-betul akan melaksanakan ibadahnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dia mau melakukan larangan, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika seorang tahu kalau Allah itu punya nama yakni As-Sami, punya nama dan juga punya sifat As-Sami' wal Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Ketika seorang betul-betul meyakini akan nama ini, maka dia setiap kali melakukan aktivitas kehidupannya, dia tahu bahwa Allah itu Maha mendengar apa yang dia ucapkan. Dia tahu bahwa Allah itu melihat apa yang dia lakukan, maka ketika dia yakin hal ini, maka dia akan berpikir ketika mau melakukan perbuatan kemaksiatan. Allah mengetahui saya, Allah melihat saya, Allah mendengar apa yang saya ucapkan. Sehingga kemudian ketika seorang bertauhid dengan tauhid ini betul-betul, maka akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan setiap langkah-langkah dalam kehidupannya, dia akan berpikir terlebih dahulu. Apakah ini ada perintahnya ataukah tidak? Apakah ini boleh ataukah tidak? Sehingga dengannya, dia betul-betul berjalan di atas al-haq. Ketika dia mengetahui tauhid asma wa sifat, dia tahu Allah itu punya nama dan juga punya sifat. Ketika dia tahu Allah punya sifat, yakni al-alim, Maha mengetahui.
Sehingga dia tahu apa yang dia lakukan pasti Allah tahu. Ketika dia tahu bahwa Allah itu maha mendengar, apa yang diucapkan pasti Allah tahu. Demikian pula ketika dia tahu bahwa Allah itu punya nama, punya sifat yang maha melihat, maka dia pun setiap kali melakukan apa yang mau dia lakukan, dia sadar kalau Allah itu melihatnya. Sehingga ketika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang dosa, dia akan tinggalkan. Kalau memang itu perbuatan yang baik, maka dia yakin dan dia menunjukkan amalnya tersebut hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dampak positif yang akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang betul-betul bertauhid dengan tauhid asma wa sifat ini. Nah, ini kewajiban bagi seorang muslim. Kemudian setelah kita mengetahui tauhid beserta 3 macamnya tadi, tentu saja kita harus tahu tentang perkara yang berlawanan dengan tauhid. Malik di sini menyebutkan diddut tauhid asyirik. Lawannya tauhid itu adalah asyirik, yakni kesyirikan. Ya, karena tentunya ketika seseorang cuma tahu perkara yang baik, tidak tahu perkara yang jelek, sehingga akan tersamarkan kepada dia kejelekan tersebut sebagai kebaikan. Oleh karena itu tentunya setelah kita mengetahui kebaikan, kita juga harus mengetahui lawan dari kebaikan itu, yaitu ketika kita telah mengetahui tauhid, kita harus tahu tentang masalah syirik. Supaya seorang tidak tersamarkan antara yang tauhid dengan yang syirik. Karena ya para ulama menyatakan wa biriddiha tatabayyan al-asya. Dengan mengetahui lawannya, maka segala sesuatu itu akan lebih jelas. Oleh karena itu ketika dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah kebaikan. Ada salah seorang sahabat yang mulia bernama Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Apa tujuannya? Beliau menyatakan, "Makhafata ayyudrikani." Karena aku khawatir kejelekan tersebut akan menimpaku. Oleh karena itu, ada seorang penyair yang menyatakan, "Araftu syarra lisyarr, wa lakin litawaqi, wa man lam ya'riful khair min asy-syarri yaqa'u fi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu. Tapi aku mengetahui kejelekan ini dalam rangka agar supaya aku bisa menjauhkan diri dari kejelekan tersebut. Bisa menjaga diri dari melakukan kejelekan tersebut. Karena orang yang tidak tahu kebaikan dan juga kejelekan, tidak tahu perbedaannya, maka dia akan terjerumus dalam perbuatan jelek tadi. Oleh karena itu tentunya penting bagi kita untuk tahu masalah kejelekan. Beliau menyatakan diddut tauhidi asyirik. Lawannya tauhid itu adalah asyirku, kesyirikan. Wa huwa thalathatu anwa'. Dan syirik ini juga ada 3 jenis. Syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Pertama syirik akbar, syirik yang besar, yang mengeluarkan bagian dari Islam. Yang kedua syirik yang asghar, syirik kecil. Dan yang ketiga adalah syirik yang khafi, yakni yang tersembunyi, ya, yang samar. Wa syirkul akbaru la yaghfiruhu Allahu wa la yaqbalu ma'ahu 'amalan salihan. Syirik akbar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan saleh ketika seorang masih memiliki syirkul akbar tadi. Kalau masih bersamanya ada kesyirikan. Ini syirkul akbar. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Di surat An-Nisa ayat yang ke-116. An-Nisa ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa man yusyrik billahi, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa kesyirikan tersebut adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan coba-coba kita melakukan kesyirikan tadi. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan Al-Masih ibn Maryam mengatakan kepada umatnya, ya bani Israil, wahai bani Israil, u'budullaha rabbi wa rabbukum,
sembahlah oleh kalian Allah Rabbku dan juga Rabb kalian. Ya. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang Bani Israel ketika itu menyembah kepada Isa bin Maryam, maka ternyata Isa ini tidak pernah memerintahkan hal itu. Bahkan Isa sendiri menyatakan, ya Bani Israel, u'budullaha Rabbi wa Rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah oleh kalian Rabbku, yaitu Allah Rabbku dan juga Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya syurga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu adalah neraka, wa ma lil zalimin min ansar, dan sekali-kali tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahayanya syirik, yakni dosa yang menyebabkan seseorang diharamkan dari surga dan tempatnya itu adalah neraka. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari neraka tersebut. Demikian pula syirik ini adalah perbuatan yang akan menggugurkan seluruh amalan yang pernah dilakukan oleh seseorang, sebanyak apapun. Karena amalannya itu hanyalah akan dijadikan oleh Allah sebagaimana debu yang berterbangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan seluruh apa yang pernah dahulu mereka lakukan, seluruh amal yang dahulu pernah mereka amalkan. Faj'alnahu haba'an mansura, maka kemudian kami jadikan amalnya tersebut sebagaimana haba'an mansura, sebagaimana debu yang berterbangan. Ini surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Nah, wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ayat yang menunjukkan bahwasanya syirik tersebut adalah dosa yang menyebabkan gugurnya amalan. Selain tadi surat Al-Furqan ayat yang ke-23, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jikalau seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, Nabi saja kalau berbuat syirik, Allah katakan la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan gugurlah, akan hapuslah, akan sirnalah amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau benar-benar akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Ini surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Wa qala 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla di ayat yang lain juga berfirman, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka itu para nabi berbuat syirik, la habita 'anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan gugurlah, akan hapuslah, akan sirnalah amalan yang dahulu pernah mereka lakukan. Surat Al-An'am ayat yang ke-88. Ini jelas dalil yang menunjukkan tentang bahayanya syirik. Setelah kita tahu bahayanya, maka tentunya kita harus tahu perbuatan apa saja yang harus kita hindari. Maka beliau di sini rahimahullah taala, penulis kitab ini belum menyebutkan, yakni beliau mengawali pembahasannya dengan pembahasan masalah syirkul akbar, syirik yang sangat berbahaya, syirik yang besar. Beliau menyatakan asyirkul akbaru arba'atu anwa'. Syirkul akbar itu ada 4 macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, syirkud da'wati, syirik dalam hal doa. Ini termasuk di antara syirik yang besar adalah syirik dalam hal doa. Ketika seseorang berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mereka telah terjatuh dalam syirkul akbar, syirik yang sangat besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, termasuk di antara pembatal keislaman. Yang sudah berlalu bagi kita pembahasannya. Wa dalilu qaluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka mengendarai kapal, mereka sedang mengendarai kapal di atas lautan, ya di lautan. Nah, maka mereka itu, orang kafir itu, da'u Allah mukhlishina lahud-din, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanyalah untuknya. Falamma najjahum, akan tapi ketika mereka itu sudah kami selamatkan mereka, najjahum, kami selamatkan mereka, ilal barri, sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, maka tiba-tiba mereka itu bersekutu lagi, yakni berbuat syirik lagi, yakni mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya berdoa itu adalah termasuk ibadah yang harus ditunjukkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka bagi mereka orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah terjatuh dalam syirkul doa, syirkul dakwah, yakni termasuk di antara syirkul akbar. Ini surat Al-Ankabut ayat yang ke-65.
Ini yang pertama, syirkul dakwah. Wa na'u tsani, jenis yang kedua, syirkun niyyati wal iradati wal qasdi. Syirik dalam hal niatan, dalam hal kehendak, dalam hal tujuan. Ya. Seseorang ketika memiliki niatan, melakukan amalan bukan untuk Allah. Memiliki keinginan melakukan sesuatu bukanlah untuk Allah. Kemudian memiliki tujuan dalam melakukan ibadahnya bukan untuk Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkun niyyah. Jadi termasuk syirik yang akbar. Wa dalilu qalu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan dengan amalnya tersebut kehidupan dunia. Barang siapa yang beramal cuma dia bertujuan dengan kehidupan dunia. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan dunia saja. Dia hanya ingin mendapatkan imbalan-imbalan dunia saja. Dan juga perhiasannya. Allah katakan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka akan kami tunaikan amalannya mereka tersebut di dunia tadi dalam keadaan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Meskipun mereka dapat apa yang mereka inginkan di dunia ketika mereka melakukan ibadahnya, tapi perhatikan dari setelah Allah katakan, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan gugurlah, akan hapuslah, akan sirnalah apa yang pernah mereka perbuat tadi. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang telah mereka lakukan. Surat Hud ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang sangat jelas yang menunjukkan tentang yakni bahayanya syirkun niyyah. Ya. Kemudian jenis yang ketiga, syirik yang ketiga yakni syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Ini yang perlu kita camkan baik-baik, karena ternyata banyak di antara kaum muslimin, bahkan banyak di antara saudara-saudara kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata mereka masih terjatuh dalam syirkut ta'ah di sini. Ketika mereka mentaati pimpinan mereka, ketika mereka itu mentaati ya ulamanya mereka dalam hal menyelisih perintahnya Allah dan Rasulnya, makanya terjatuh dalam perbuatan syirkut ta'ah. Nah, wa dalilu qalu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang dulu kitab, ittakhadhu ahbarahum, mereka itu menjadikan rahib-rahibnya mereka, ulama-ulamanya mereka, ahbarahum wa ruhbanahum. Yani ahbar mereka dan juga rahib-rahib mereka, ulamanya mereka serta ahli ibadahnya mereka, arbaban min dunillah. Mereka jadikan sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhannya mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah hanyalah kepada ilah yang satu, yaitu sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, itu Allah Subhanahu, Maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ini surat At-Taubah ayat yang ke-31. Wa tafsiruha alladhi la ashkala fihi ta'atul ulama'i wal ubadi fil ma'siyati la du'a'ahum iyyahum. Dan penafsiran ayat tersebut yang sangat jelas dan tidak ada muskil padanya, tidak permasalahan padanya, tidak ada keraguan sedikit pun padanya, yakni mentaati para ulama, mentaati para ahli ibadah dalam kemaksiatan. Bukan ketika berdoa kepada mereka, bukan. Tapi cuma sekedar mentaati mereka dalam kemaksiatan. Mentaati mereka dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ini termasuk di antara bentuk kesyirikan, yakni syirkut ta'ah. Kama fassaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu lamma sa'alahu faqala lasna na'buduhum fadzakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ayat tersebut, yakni kepada Adi bin Hatim, seorang sahabat yang mulia, yang ketika itu baru masuk Islam. Nah, ketika turunnya ayat ini, maka Adi bin Hatim membantah.
lasna na'buduhum iyyahum, kita tidak pernah menyembah kepada mereka wahai Rasul. Karena di sini kan dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani menjadikan ulama-ulamanya mereka, rohib-rohibnya mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah. Maka Adi bin Hatim ketika itu dia mengetahui kalau menyembah itu ya cuma sekedar memberikan persembahan, bukan yang lainnya. Maka ketika turun ayat ini Adi menyatakan bahwasanya kita tidak pernah menyembah mereka wahai Rasul. Maka kemudian Rasul menyatakan, bukankah ketika dahulu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut halalkan? Sebaliknya ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan. Itu lebih mentaati. yakni ulamanya lebih mentaati ahli ibadahnya, lebih mentaati ahbarnya dan juga ruhbannya, rahibnya. Maka Rasul menyatakan fatilka ibadatuhum iyyahu, maka itu adalah bentuk peribadatan mereka kepada rahib-rahibnya, kepada para ulamanya. Oleh karena itu tentunya kita berhati-hati. Ketika kita mau melaksanakan suatu perintah, kalau di sana menyelisih perintahnya Allah dan Rasulnya, maka tentunya kita telah menawarkan diri kita kepada kesyirikan. Oleh karena itu kita harus pertimbangkan baik-baik. Kalau kita mentaati sebuah perintah, kita lihat, kita teliti, apakah perintah ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Kalau sesuai, laksanakan. Dan ini wajib. Apalagi kalau perintah dari pemimpin. Wajib. Ya, karena Allah menyatakan, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri yang diantarkan. Wajib. Tapi tentunya di sini, syaratnya ini, ketika mereka itu tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu di sini, ya fi'il ati'u tidak diulangi lagi dalam ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tidak disebutkan lagi ati'u lagi. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Di sini tentunya bisa terdapat faedah. Kenapa tidak disebutkan padanya fil amr lagi, yaitu ati'u? Karena ketaatan kepada mereka tidaklah mutlak. Ketaatan mereka akan kita laksanakan ketika mereka itu sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Kita wajib taat kepada mereka. Tapi ketika mereka tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk taat kepada mereka. Nah, sebagaimana Rasul menyatakan, ya, ala kulli muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha, illa ay yu'mara bi ma'siyatin. Fa in umira bi ma'siyatin fala sami'a wa la ta'ata. Bagi setiap orang muslim wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin pada perkara yang dia benci ataukah dia sukai. Illa ay yu'mara bi ma'siyatin, kecuali kalau diperintahkan kepada kemaksiatan. Fa in umira bi ma'siyatin, kalau diperintahkan kepada kemaksiatan fala sami'a wa la ta'ata, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan juga taat. Tidak ada kewajiban lagi. Maka tentunya di sini kita harus tahu ketika ada suatu perintah kita teliti. Kita betul-betul pahami apakah ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Kalau di sana memang ada dan sesuai, kita wajib untuk melaksanakannya. Karena kita khawatir kalau ternyata kita sekedar ikut-ikutan, sekedar taat, tidak tahu apa ini perintah ini bersisihkan dengan agama atau tidak, maka ini tentunya seorang akan terjatuh dalam syirkut ta'ah. Kemudian yang keempat, naw' ar-rabi, jenis yang keempat, syirkul mahabbah, yakni syirik dalam hal mahabbah, yakni kecintaan. Nah, wa dalilu qaluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan, ya, selain daripada Allah dari tandingan-tandingan, ya, sesembahan-sembahan yang lain selain daripada Allah, tandingan selain daripada Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan di sini ayat ini seseorang menyamakan kecintaan antara Allah dengan selain Allah, ini sudah termasuk syirik. Apalagi seseorang melebihkan kecintaan kepada selain Allah daripada kepada Allah. Tentunya di sini lebih syirik lagi dibandingkan dengan apa yang telah Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-165 ini. Nah, ini tentunya bagi mereka orang kafir ketika mereka lebih mencintai berhala-berhalanya mereka dibandingkan dengan Allah. Ataukah ketika mereka itu menyamakan kecintaan antara berhalanya mereka dengan Allah. Ini juga sudah termasuk dari ini syirkul mahabbah. Maka tentunya seorang itu harus betul-betul memperhatikan masalah memberikan kecintaan di sini. Tidak boleh seorang melebihkan cintanya kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis syirik yang pertama yaitu syirkul akbar. Ada 4 macam, yakni syirkul dakwah, syirkul an-niyah, syirkul ta'ah, dan juga yang keempat yaitu syirkul mahabbah. Ini semua 4 macam ini perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ketika seorang melakukannya, maka dia dengan otomatis batal Islamnya. Nah, kemudian jenis syirik yang
kedua, an-naw' ats-tsani min anwa'i syirki, jenis yang kedua dari macam-macam syirik, yakni syirkun asghar. Syirik kecil. Wa huwa ar-riya. Syirik kecil itu adalah ar-riya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan, ya, di dalam peribadatannya dengan Rabb-Nya, menyekutukan dengan yang lainnya. Nah, demikian surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ini dalil yang menunjukkan tentang dilarangnya syirku, yakni al-asghar. Syirkun asghar, yakni ar-riya. Dan di sana mungkin ada hadis yang lebih jelas lagi, ya. Jadi Rasulullah menyatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Kemudian para sahabat bertanya, "Ma syirkul asghar?" Maka Rasul menyatakan, "Huwa ar-riya." Perkara yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian itu adalah syirkul asghar. Rasulullah katakan, apa ya? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu syirkul asghar? Rasulullah menyatakan, yakni ar-riya. Ini mungkin lebih jelas daripada ayat tersebut, ya. Cuma di sini ayat ini juga jelas, cuma di sini tidak disebutkan padanya ar-riya. Tapi kalau dalam hadis yang telah disebutkan tadi, disebutkan padanya ar-riya. Ini syirik yang paling Rasulullah SAW khawatirkan, karena ini sangat tersembunyi, ya, sehingga dikatakan asghar kecil. Kemudian naw' ats-tsalits, jenis yang ketiga, yakni min anwa'i syirki, dari macam-macam syirik, yakni syirkun khafi, syirik yang khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi. Nah, wa dalilu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil atas syirik khafi ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni Rasul menyatakan asyirku fi hadhihi al-ummati ukhfiya min dabibin namlati al-aswadi min dabibin namlati saudai ala safatin sauda fi dhulumatil lail. Nah, ada di sana perbuatan syirik pada umat ini yang lebih tersembunyi, lebih samar daripada dabibin namlati, daripada binatang, yakni semut yang paling kecil yang warnanya hitam berada di atas batu yang hitam. Sudah tidak terlihat sama sekali. Tambah lagi fi dhulumatil lail, yakni berada di kegelapan malam. Sudah tidak kita lihat sama sekali. Sudah binatangnya itu kecil, semut kecil, warnanya hitam, di atas batu yang hitam, di kegelapan malam. Ini tidak terlihat sama sekali. Dan ternyata ada perbuatan syirik yang lebih, ya, daripada binatang tersebut. Ini gambaran yang sangat jelas dari Rasulullah SAW bahwa syirik khafi ini, ya, ini adalah syirik yang sangat tersembunyi. Yang mana tentunya orang lain tidak akan bisa melihat bahwa dari diri orang lain terdapat padanya kesyirikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa dia itu termasuk telah melakukan salah satu perbuatan syirik. Ini banyak sekali contohnya. Nah, di antara contohnya adalah ketika seorang itu, ya, menyetarakan iradah. Menyetarakan antara kehendak Allah dengan kehendak hamba. Sebagai contoh, seorang menyatakan Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan dan di sini. Ini kan menyamakan. Karena kata-kata dan ini terdapat padanya, ya, pemahaman kalau itu bersama. Sebagai contoh, Muhammad dan Ahmad telah datang. Kan Muhammad dan Ahmad itu sama-sama datang. Oleh karena itu ketika seorang menyatakan Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu, berarti di sini disamakan antara kehendak Allah dan juga kehendak manusia. Nah, itu termasuk dari bentuk kesyirikan. Tapi ini syirik yang asghar. Termasuk dari syirik yang termasuk bukan syirik yang besar, tapi syirik kecil. Termasuk syirik kecil, yakni syirik khafi. Nah, oleh karena itu tentunya kalau kita berbicara hati-hati. Jangan sampai kemudian kita menyetarakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Sebagai contoh, kalau bukan karena kamu mungkin saya sudah mati. Ini bukan cuma menyamakan, tapi dia meniadakan kehendak Allah. Menyamakan saja sudah syirik, apalagi meniadakan. Tentunya lebih syirik lagi. Ya. Tentunya kalau seorang mau mengatakan memang dia harus menyatakan, tentunya atas kehendak Allah. Kalau bukan karena Allah, kemudian. Baru dikatakan kemudian. Jadi saya kan tingkatannya lain. Kemudian berarti kan setelahnya. Setelah kehendak Allah, baru kemudian kehendaknya manusia. Ini nggak mengapa kalau demikian. Tapi kalau seorang lebih selamatnya, tentunya tidak perlu menyebutkan. Tapi cukup dia Masya Allah wahdah atas kehendak Allah semata. Nah, demikian. Ini syirik yang, ya,
khafi. Kemudian wa kafaratuhu qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kafarah dari perbuatan syirik tadi adalah seseorang itu ya mengucapkan doa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang aku tahu. Wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam, dan aku beristighfar kepada Engkau, meminta ampun kepada Engkau dari dosa-dosa yang mana aku tidak mengetahuinya. Ini tentunya doa yang hendaklah seorang muslim ucapkan. Sering-sering ucapkan. Karena terkadang kita terjatuh dalam perbuatan syirik dalam keadaan kita itu tidak sadar. Ya. Sebagaimana contoh ucapan seperti tadi. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah demikian dan demikian. Ya, ini termasuk syirik. Yang tentunya seorang itu harus yakni menebus perbuatan dosanya tadi dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik tadi, dan juga beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia tidak tahu. Nah, demikian ini pembahasan masalah tauhid dan juga masalah syirik kita selesaikan. Dan insyaallah untuk pembahasan yang lain, ya mudah-mudahan nanti sekali pertemuan lagi kita menyelesaikan kitab ini, yakni masalah kufur, masalah nifaq, dan juga masalah tauhid. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.